Gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Kalau Zarah itu sesuatu yang sangat sangat kecil dan sangat ringan. Kalau ditimbang maka beratnya tidak teranggap atau diabaikan. Namun jika ada kotoran kecil tersebut berupa kesombongan ada dalam hati seorang, maka dia tidak masuk surga. Dan ini adalah ancaman yang keras dari Nabi SAW tentang bahayanya kesombongan. Kenapa bisa demikian? Karena kesombongan yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan ya adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang coba-coba mengusikku kepada salah satu di antara keduanya, mau ikut-ikutan sombong, mau ikut-ikutan agung, qadhaftuhu finnar, maka aku lemparkan dia dalam neraka jahanam, ya. Kenapa bisa demikian? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak kita sombong sedikit pun. Tidak boleh kita sombong sedikit pun. Karena kita tidak punya apa-apa. Ya, kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Dulunya kita tidak ada, ya. Ya. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa pada suatu manusia, pada seorang dahulunya dia bukan suatu apa-apa. Ya. Tidak ada, kemudian tidak disebut-sebut, syai'an madhkura itu dia tidak ada dan tidak disebut. Kita 1000 tahun lalu siapa yang sebut nama kita? Ya, siapa yang sebut nama Bang Pitung? Enggak ada 1000 tahun lalu. Enggak ada. Tidak ada dan tidak disebut-sebut. Ini kesempurnaan dalam ketiadaan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi masih disebut akan ada, akan kami ciptakan, akan lahir, akan apa. Belum ada tapi sudah disebut. Ini sudah tidak ada dan tidak tersebutkan. Sempurna dalam ketiadaan. Sempurna dalam ketiadaan, ya. Oleh karenanya ketika kita atau seorang memiliki kesombongan, dia seakan-akan mengusik sesuatu yang merupakan hak Allah semata, yaitu hanya Allah yang berhak untuk sombong. Maka meskipun hanya sedikit, maka membuat dia dilemparkan dalam neraka jahanam, ya. Makanya saya ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Ketika itu ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah jika rajulun atau ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah, ya, apakah termasuk kesombongan jika seorang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, ya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah Maha Indah dan Allah suka dengan keindahan. Al-kibr, adapun al-kibr adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya. Di sini Rasulullah SAW ketika berbicara tentang kesombongan, ya, jangan sampai orang menyangka kalau orang punya baju bagus, kemudian punya sendal yang bagus berarti orang sombong. Tidak, ya. Bahwasanya kesombongan tidak identik dengan keindahan. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamil," sungguhnya Allah Maha Indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah cinta keindahan. Tapi Rasulullah SAW contohkan bahwasanya meskipun sombong adalah penyakit hati, tapi dia ada wujudnya dalam proyeksinya dalam penerapan akhlak, ya. Di antara tanda orang yang sombong meskipun penyakit hati, apa tandanya, indikatornya dalam perilakunya? Yang pertama adalah batarul haq, nolak kebenaran. Sudah tahu benar dia nolak. Ini orang sombong. Atau ngeyel, ini orang sombong.
Tidak mau menerima kebenaran, padahal dia tahu itu kebenaran. Ya, lain halnya kalau dia tidak tahu itu kebenaran. Ya. Tapi dia sudah tahu ini kebenaran, sudah patah hujah-hujahnya, tetap aja dia ngeyel. Ya. Ini orang yang sombong. Salah satu bukti indikator yang kuat bahwasanya dia sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, salah satu indikator yang sangat kuat menunjukkan dia sombong adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Kemudian tidak menganggap orang lain, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain, ya, tidak mengakui misalnya jasa orang lain, ya. Intinya ini bukti-bukti bahwasanya seorang itu sombong terproyeksikan dalam sikap-sikapnya, di antaranya menolak kebenaran dan juga di antaranya merendahkan manusia. Tentunya kesombongan adalah lawan daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sifatnya tawadhu, ya, tawadhu. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, Allah mengatakan wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, yang Allah sebutkan mereka adalah penghuni surga, karena di akhir ayat ketika setelah Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, kata Allah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Sifat pertama yang Allah sebutkan dari ibadur Rahman tersebut, wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu adalah hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi haunan, dengan tawadhu, dengan tawadhu. Dan itu merupakan ekspresi dari isi hati mereka ketika dia tawadhu hatinya, tidak ada kesombongan dalam hatinya, maka dia dalam cara berjalannya pun dia tawadhu. Tidak ada kelihatan kesombongan. Dari tutur katanya juga menunjukkan dia tawadhu. Dari kisah-kisah yang dia sampaikan menunjukkan dia tawadhu, dari ceritanya juga menunjukkan dia tawadhu. Kesombongan, meskipun seorang berusaha menyembunyikannya, akan nampak dari tutur katanya, perilakunya. Makanya ketika dalam Al-Quran Allah sebutkan juga tentang sifat-sifat perilaku orang sombong, ya, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau memalingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Ya, karena orang ngobrol kemudian dia tidak dipandang, cuekin, itu berarti ada ketinggian dalam hatinya. Sehingga dia tidak memandang orang yang berhadapan dengan dia, berbicara dengan tidak memandangnya, tidak menatapnya, ya. Kalau dia tidak sombong, harusnya dia menghargai orang di hadapan dia. Bahkan terkadang dia lakukan di hadapan begitu dia kepada orang tuanya. Tidak memandang orang tuanya, dicuekin orang tuanya, kepada temannya, kepada gurunya, kepada ustadznya. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan, kesombongan. Jadi kita katakan kesombongan ini sangat bertentangan dengan sifat penghuni surga, karena di antara ciri utama penghuni surga adalah orang-orang yang penuh dengan ketawadhuan, ya. Makanya ketika ada seorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia gemetar karismatik karena melihat karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, orang yang hebat luar biasa. Maka dia gemetar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawwin ala nafsik, santai aja, tenangkan dirimu. Lastu bimalik, saya bukan raja, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna ma'ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya bukan raja, ya. Saya hanyalah seorang wanita dari Quraisy yang makan juga seperti yang kalian makan, yaitu makan al-qadid, itu susu yang dikeringkan, ya. Nah, Nabi ingin orang itu tenang, ya. Tidak sombong sama sekali, ya. Seakan-akan kalau bahasa kita, sudah tenang aja, saya juga sama dengan kamu, sama-sama makan nasi, gampangannya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW ketika dalam kehidupannya sehari-hari, Rasulullah SAW memakai baju biasa seperti para sahabat. Sampai kalau ada orang dari jauh datang dari luar kota Madinah ingin ketemu Nabi, dia bingung Rasulullah yang mana, karena tidak ada penampilan istimewa yang dimiliki oleh Nabi dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, sama seperti yang lainnya.